tentang sejarah bahasa dan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lili Miwirdi. Kita bisa berpuasa satu hari, tapi kita tidak bisa tidak berbahasa sehari. Bermimpi pun kita tetap menggunakan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Contohnya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sejarah bahasa seiring dengan sejarah keberadaan manusia di muka bumi. Banyak para ahli bahasa mencari asal-usul bahasa pertama di muka bumi. Bahkan di antara mereka tidak sedikit yang putus asa karena tidak menemukannya. Para linguis di zaman Yunani, Romawi, Prancis, Jerman banyak yang putus asa. Mereka ada yang mengatakan bahasa ini titisan para dewa. Nah, ternyata di dalam kitab suci agama langit ada asal-usul bahasa. Di dalam kitab Injil misalnya, asal-usul bahasa pertama tidak dijelaskan bagaimana Adam itu memperoleh bahasa, namun ada asal-usulnya. Nah, Alkitab Ibrani mengatribusikan asal-usul bahasa hanya pada manusia. Dengan Adam diperintahkan oleh Allah memberi nama makhluk-makhluk yang Tuhan telah ciptakan. Nah, dalam kitab suci Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi, sangat jelas bagaimana Adam itu diajarkan bahasa oleh Allah dan mengajarkan bahasa kembali, di mana disinilah asal-usul bahasa manusia. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran ayat 30-33, surah Al-Baqarah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengungkapkan kepada para malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Allah berfirman, Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu, aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, berdasarkan ayat di atas, dapat diperoleh bahwasannya bahasa itu diperoleh menurut Al-Quran yang pertama mengajarkan. Allah mengajarkan bahasa itu kepada Adam berupa nama. Kemudian belajar. Nabi Adam belajar bahasa itu dari Allah berupa nama-nama seluruhnya. Kemudian Nabi Adam mengajarkan kembali atau memberitahukan kembali. Nah, Nabi Adam di sini mengajarkan kepada para malaikat. Nah, ahli tafsir mengatakan Adam itu diajarkan oleh Allah sampai kepada piring kecil, penyaur air, dan lain-lain. Bukan saja benda mati, tapi juga makhluk-makhluk yang berakal lainnya. Dengan jalan Allah masukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda tadi. Apa asal-usul bahasa? Menurut Al-Quran, asal-usul bahasa manusia itu adalah nama. Nah, belum bilangan, saudara. Di sini Adam itu diajarkan nama dulu. Jika benda yang dinamai itu jumlahnya banyak, maka lahirlah bilangan atau ilmu matematika. Adam tidak hanya diajarkan oleh Allah itu berupa bilangan, tapi juga hikmah, rasa sebelum turun ke muka bumi. Dengan diajarkan nama benda tadi. Nah, ilmu tentang benda-benda dan bahasa ini menjadi cikal bakal bagi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ini menurut Ahmali dan Asyayuti ya, tafsir Jalalain. Sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi, Adam dan istrinya lama hidup di surga. Nah, namun karena Adam alaihissalam ini melanggar larangan Allah di surga yaitu memakan buah kuldi, Adam dan istrinya disuruh turun ke muka bumi. Dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat di atas dijelaskan, ketika Adam memakan buah kuldi itu hilang ingatannya. Karena itu ulama tafsir mengatakan buah kuldi itu adalah buah memabukkan, seperti anggur, ganja, dan pohon terlarang lainnya.
Kemudian sebelum Adam turun ke muka bumi, Adam memohon tobat kepada Allah. Dan Allah pun menerima tobatnya. Lalu Adam turun ke muka bumi karena mematuhi perintah Allah. Jika Adam tidak membawa bekal bahasa dari surga, tentunya Adam tidak bisa turun ke bumi. Kenapa? Karena ketika dia turun itu banyak planet yang dilewati, yang masing-masingnya memiliki nama. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan merupakan planet terpadat dan terbesar kelima di dalam tata surya. Nah, Adam dan Hawa turun ke bumi itu secara terpisah, saudara. Sejumlah sumber menyebutkan Adam itu turun di India, sedangkan Hawa turun di Jeddah. Dalam upaya mencari Hawa, Allah merintahkan Adam itu melaksanakan haji ke Baitullah atau ke Mekah, lalu dia bertemu di Padang Arafah. Samit bin Abdullah al-Manggut dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul mengatakan, Adam dan Hawa ini bertemu di Jabal Rahmah. Setelah mereka melakukan tawaf mengikat batu sebanyak 7 kali. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, bahwa Ka'bah itu adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di muka bumi. Menurut beberapa riwayat, Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Adam alaihissalam. Lama-kelamaan mereka memiliki keturunan yang banyak di sana karena mereka sudah menikah dan dinikahkan oleh Allah di surga. Kemudian, tak kala dia di muka bumi, dia memiliki anak. Setiap istri Adam itu melahirkan, dia selalu melahirkan anak kembar. Anak kembar yang terkenal itu adalah Qabil, kembaran yang kelima, berparas cantik, dan Habil, kembaran yang Buddha, kurang cantik atau jelek. Kemudian datang perintah oleh Allah untuk menikahkan anaknya dengan kawin silang. Lalu ada yang tidak mau dengan kembarannya yang kurang jelek, yang kurang cantik. Nah, dari dua pasangan Adam itu telah melahirkan wajah berbeda, saudara. Nah, dia barangkali di sinilah lahirnya ilmu genetika, ya seperti cantik, jelek, kulit hitam, kulit putih, rambut ikal, keriting, dan sebagainya. Nah, ada anak keturunan Adam tadi menyebar dan mengembara di muka bumi dalam waktu yang cukup lama, sehingga belahirlah suku-suku bangsa. Nah, sebagaimana penyebaran manusia pada tahun 610 Masehi, ketika itu Allah sudah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Nah, dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa di sini lahirnya suku bangsa yang berbeda, seperti bahasa Amerika, India, Pakistan, Cina, Nusantara. Kemudian lahirlah bahasa yang berbeda, Arab, Inggris, Ibrani, India, Minang, dan sebagainya. Lahirlah suku-suku seperti suku Jawa, Quraisy, Batak, Minangkabau, dan sebagainya. Sejarah bahasa Indonesia. Lama-kelamaan Adam tadi mengembara, dia tiba di pulau yang banyak bernama Indonesia. Indonesia dengan rumpun bahasa, lama-kelamaan dia hidup di sini dengan rumpun bahasa kepulauan. Nah, rumpun bahasa ini akan melahirkan bahasa Indonesia. Sebelum Islam masuk Nusantara, dia berbahasa Sanskerta di sini. Tapi setelah Islam masuk Nusantara, orang-orang Islam mengajarkan bahasa Arab dan Arab Melayu lewat tulisan Arab Melayu. Nah, ini bukti-bukti perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Islam masuk, Islam masuk ke Nusantara ini pada tahun 625 Masehi, sekitar 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dokumen Tiongkok yang menyebutkan menjelang seperempat tahun 700 Masehi sudah ada perkampungan Arab Muslim di dalam kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya. Lalu melakukan akulturasi budaya. Kemudian penggunaan bahasa Arab dan Arab Melayu itu sampai pada tahun 1901 di wilayah Nusantara ini, yang lebih kurang 1200 sampai 1300 tahun lamanya. Ini sebagai bukti banyaknya manuskrip yang ditemukan di wilayah Nusantara bertuliskan Arab dan Arab Melayu. Nah, kemudian bahasa Nusantara ketika itu adalah bahasa Arab dan Arab Melayu dengan aneka ragam bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Minang, Batak, Jawa. Kemudian dan lain-lain. Kemudian mereka saling bertukar atau memakai bahasa perantara sebagai lingua franca adalah bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa ini dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini bukti-bukti penggunaan bahasa Melayu yang ditemukan di seluruh Nusantara, di antaranya ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang dan kata 683 Masehi, Karambirahi, Jambi, Pananagari, kemudian Ganda Suli di Jawa, kemudian bahasa di prasasti ini menyebar di seluruh Nusantara. Kemudian juga di Aceh, Hikayat Hamzah Fansuri, kemudian juga adanya
penulisan bahasa Arab dan Arab Melayu itu berlangsung pada sampai tahun 1901. Kemudian pada 1901 ini terjadilah pengubahan bahasa ini Melayu Indonesia menjadi bahasa Melayu Latin. Nah, bahasa Melayu Latin ini dirubah oleh orang Belanda bernama Carles van Ophuijsen. Ya, kita kenal dengan ejaan Carles van Ophuijsen ketika. Nah, kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Pengubahannya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Latin tadi diubah menjadi bahasa Indonesia. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di sinilah lahirnya bahasa Indonesia, saudara. Kemudian pada tahun 1947 ada pengubahan ejaan terjadi. Nah, kemudian lahirlah 1945 ejaan Republik. Kemudian pada tahun 1954 1975 lahirlah EYD. Sesudah EYD maka lahirlah UEB pada tahun 2016. Baik saudara, mungkin inilah sejarah dari munculnya bahasa dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.